Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Somad waktunya. Iya, Mas. Pemirsa sekalian, kembali saya menemui Ustadz Somad Mukhlisun Shawki, sahabat kami, dan masih akan mengulas tentang kitab-kitab hikmah yang dikatakan sebagai kitab palsu, sesat, dan sihir. Pada kali ini saya akan fokus begini, Ustadz, ya. Karena ada yang menanyakan terkait dengan nida Jibril. Masa iya sih Jibril bisa dipanggil gitu? Jadi intinya saya ulangi lagi, beliau Ustadz Somad ini kan mondok di Termasya, Jawa Timur, Pacitan sana, mendapat ijazah dari gurunya sebuah doa dengan keistimewaan tertentu, begitu kan? Ternyata doa itu ada dalam kitab Syamsul Ma'arif. Dan Syamsul Ma'arif yang dikatakan sesat itu ternyata isinya terkait dengan nida Jibril ini ada dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah, kitab tasawuf. Nah, biar lebih jelas, biar langsung Ustadz jelaskan saja ke pemirsa apa sih nida Jibril itu dan seperti apa mungkin juga asbabul wurudnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat dulu di kitab Syamsul Ma'arif yang tadi saya sebutkan, bahwa kalau di sini halaman 149 itu hadat du'a al-mubarak lil Imam Muhammad bin Idris al-Khawazi. Jadi doa ini adalah doanya Imam Muhammad Idris al-Khawazi. Ya. Yang dengan doa ini gitu di sini tazakza'atil malaikah. Menurunkan malaikat. Malaikat itu goncang, ya, goncang. Malaikat. Jadi dengan doa ini bisa menggoncangkan malaikat. Ya, ini aja lah. Saya baca supaya apakah itu ketika doa ini saya artikan sedikit saja, tidak saya teruskan, tidak lengkap aslinya. Ya. Allahumma ya wadud ya wadud. Wahai Allah yang maha mencintai, ya wadud. Ya dzal arsyil majid, wahai zat pemilik arsy yang agung. Ya mubti'u ya mu'id, wahai zat yang memulai dan yang mu'idu, ada yu'idu mu'idu. Ya fa'alu lima yurid, wahai zat yang berkehendak, yang mengerjakan sesuatu yang dikehendaki. Ya dzal izzati ila akhir aja, nggak usah diterjemah. Yang jelas di sini pakai Allahumma, Mas. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Di sini sama sekali tidak ada kalimat yang menerangkan bahwa Jibril turun, nggak ada, memang nggak ada. Tapi kenapa ini bisa dikatakan nida Jibril, kan gitu, Mas? Itu bukan sekedar yang asal-asalan kemudian asal nemu kemudian orang memberi judul itu aja, bukan. Akhirnya saya lihat di dalam kitab yang lain, di sini periwayatnya aja jelas. Akhbarona Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bishron Baghdadi. Terus beliau mendapat dari hadatsana Abu Amr, ya, bukan Umar, Amrun. Wa Utsman bin Ahmad al-Ma'ruf bin Sammak. Beliau dapat dari Muhammad bin Abdi Rabbi al-Hadrami, dari Hadramaut. Beliau dari Bishr bin Abdul Malik. Beliau dapat dari Musa bin al-Hajjaj. Kemudian beliau juga mendapatkan dari Malik bin Dinar. Siapa yang kenal Malik bin Dinar? Mas Ali. Di tasawuf semua lah Malik bin Dinar itu siapa? Dinar sangat populer. Nah, beliau mendapatkan hadatsana dari Al-Hasan. Anas. Ya, Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan dapat dari Anas bin Malik. Gitu. Dan kitab-kitab ini saya sebutkan bahwa apa yang saya sampaikan ini di sini sekalipun siapa? Imam Qusyairi, Abil Qasim Al-Qusyairi, itu Al-Arif Billah, sekalipun dia sekalipun dia tidak mendapatkan, tapi bahwa sesuatu ini, doa ini disebutkan oleh Imam Al-Yafi'i fi Raudhir Riyahin, di kitab Raudhir Riyahin. Hadal hadits dzakarahu jama'atun minal a'immatil ulama. Hadis ini periwayatannya ulama banyak, Mas, bukan sedikit. Fi tasannifihim, dalam kitab-kitabnya. Jadi apa yang saya ceritakan nida Jibril ini, Pak Kiai saya yang menunjukkan nida Jibril ini, amalan ini
ditulis Oleh sebanyak dipindah-pindah oleh beberapa ulama. ya. Ini satu aja yang saya buka gitu. Jadi di dalam kitab-kitab mereka, jadi hadis ini atau doa ini adalah termaktub di dalam kitab-kitab mereka. Sekarang gini, apakah kalau kita menyimpulkan kitab Syamsul Ma'arif itu sihir, berarti ulama-ulama itu ini pengamal sihir berarti? Ya, pengamal sihir berarti. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan beliau bisa menyadari itu, bahwa tidak setiap semua yang di kitab itu sihir. Karena ini Allahumma loh. Allahumma, kalau katakan sihir dari mana? Kita itu kan tahu sihir itu apa. Nanti itu kita bahas berikutnya lah. Kalau sihir itu apa, biar orang-orang biar tahu ya Mas Ali ya. Jadi kita teruskan itu. Saya membahas ini dulu. Allahumma, ya Allah, minta kepada Allah sekarang. Wahai zat yang maha pengasih dan lain-lain kok. Sekarang itu gak bisa kita teruskan itu Mas. Jadi gini ceritanya. Jadi di zaman Rasulullah, itu ada seorang pedagang Mas. Ada seorang pedagang. Yang pedagang tadi itu dari negara Syam, kemudian dagangnya di Madinah. Jadi pulang pergi ke Syam dan ke Madinah. Wa minal Madinah ila biladi Syam. Jadi pulang pergilah. Dagangnya sono sini ke Madinah. Dia misalkan beli apa yang di Madinah, begitu di murah sono dijual di Syam yang murah dijual di Madinah. Jadi sekarang kalau tidak salah sekitar Suriah ya. Iya, daerah-daerah situ. Ya. Nah, ceritanya kalau di kitab ini udah ada namanya. Kitab ini ada namanya beda-beda Mas. Kalau kitab ini ya, kalau di sini tidak disebutkan namanya. Di sini, nah orang yang dagang tadi biasanya itu kan rombongan Mas. Nah seorang ini walas kabul al-qawafil. Orang ini tidak barengan dengan rombongan. Tawakulan minhu Allah. Dia pokoknya aku sendiri dah. Berombongan sono, saya sendiri aja lah. Dia pasrah kepada Allah. Nah, setelah dia dalam perjalanan itu Mas, bainama huwa ja'a minas Syam yuridul Madinah. Ketika dia dalam perjalanan dari Syam ke Madinah, idza uridalahu lisun ala farasin. Jadi kemudian ada orang lisun itu kalau sekarang perampok kali Mas ya. Pencuri atau perampok lah. Kalau perampok ya anggaplah perampok gitu. Lisun ya pencuri juga. Jadi ada didatangi oleh perampok dengan naiki kuda. Fasol tak tajir. Tajir itu bingung lah. Wah, teriak dia. Istilah fasol kan teriak. Tolong Bapak ya. Teriaknya apa? Aduh. Jangan. Atau apa gitu loh Mas. Kif. Akhirnya pencuri tadi ngomong perampok tadi bilang, "Berhenti," gitu. Teriak, "Tolong," sambil lari gitu. Sambil bawa dagangan. Bapak kata tajir. Maka ketika disuruh berhenti sama perampok tadi ya. berhenti. Karena dicegat ya berhentilah. Nah, kalau lagu sya'nuka bimali. Wa khalli sabili. Jadi si pencuri si pedagang tadi, ginilah ambillah barang saya. Oh, si pedagang ambillah gitu ya. Terus kemudian lepaskan saya. Ambil dagangan saya dan lepaskan. Ini faqala ulis al-malu mali wa innama uridu nafsaka. Silakan harta ambil, aku bebasin saya mau pergi. Enggak begitu Mas. Kalau pencurinya kan ini agak ada petatilan ini. Pencurinya keren ini. Kerennya apa? Hartanya untuk saya, aku tapi menginginkan nyawa kamu gitu loh Mas. Kan keren tuh. Alias tidak menginginkan hartanya doang. Sama orangnya. Lah itu. Tajamannya. Al-malu mali. Harta itu memang punya saya. Wa inna mauridu nafsaka, tapi aku menginginkan apamu gitu, tubuh kamu. Wa inna mauridu nafsaka, faqala tajir, ma turidu bi nafsi. Apa yang kamu harapkan dari saya gitu. Sya'nu qaul mal. Istilahnya apa ya? Pokoknya kamu dan harta kamu pokoknya. Apa yang kamu dariku? Ya enggak, aku ingin harta kamu, ya ingin kamu juga gitu. Jadi ketika dia ngomong, apa yang kamu inginkan? Ya aku pengen kamu dan harta kamu. Sampai diulangi di sini Mas. Faradha alaihi lisu mithlaq maqalatil ula. Digituin ya jawabannya sama. Aku ingin kamu gitu dan harta kamu. Faqal tajir, ungduri hatta atawaddu. Hatta doa Mas, maaf. Ungdur nih, berikan kami kesempatan. Apa ya? Berikan kami kesempatan. Ungdur nih tunggulah sebentar lah gitu ya.
Berikan kami kesempatan hatta doa sehingga aku ambil air wudhu wa usolliya dan aku akan sholat wa ad'u rabbi azza wa jalla dan aku berdoa kepada Allah. Kata si pedagang. Pedagang. Ya wes lah, kalau begitu tolong namanya perampok masih nggak percayalah doalah sakarepmu gitu mas. Rasanya gitu mas. Ini sekarang udah banyak gini. Iya. Kalau emang ada sini buktikan ini ya. Kan keren gitu ya. Iya. Seolah-olah. Nah ini orang yang terpaksa ini. Afa mayujibul mutara idza da'a. Siapa yang mengijabahkan ketika orang sudah terpaksa? Nah, sekarang kan enggak. Ilmu hikmah kok untuk main-main. Kadang-kadang untuk diatraksikan. Orang suruh atraksi ilmu hikmah. Ya lucu mas. Hikmah itu enggak terpendam, suatu sir kemanfaatan yang diperoleh. Lah kalau untuk atraksi juga itu hikmah. Ya sulapan aja lah. Kan gitu. Tunjukkan. Ilmu hikmah itu enggak untuk seperti itu. Jadi intinya si pedagang tadi minta waktu sebentar untuk wudhu dan sholat dan memohon kepada Allah. Setelah itu, nah berarti ini kan bukan sihir kan? Bukan. Kita harus orang berarti menunjukkan bukan sihir. Bukan sihir. Nah, karena sholat. Iya. Karena sholat. Kemudian qala if'al ma badalaka. Silahkan aja sakaremu. Kamu pengen nopo sih tak karemu deh. Sholat to ndonga sakaremu sak panjang-panjangnya. Gitu. Terserah kamu minta kepada Allah sakarepe lah gitu. Minta opo ya? Faqamat tajir, pertama doa. Wasalla arba'a rakaatin. Maka setelah disuruh itu wis sakaremu, keluar doa pakai yang doa sing kok apal khatam Quran apa sakaremu lah bahasane gitu ya. Wis terserah apa yang kamu miliki silakan kamu berdoa. Doa, salatlah berdoa. Kemudian salat, setelah wudu, kemudian salat 4 rakaat. Tsumma rafa'a yadayhi ila sama. Nah kemudian si tajir tadi berdoa kepada Allah, minta pada Allah mas. Loh, minta kepada Allah dikatakan sihir dari mana? Iya. Ya nggak mungkin doa kepada Allah kak sihir. Berarti doanya doa jelek kan? Ini dengan metode yang tidak menyalahi aturan syariat. Nah setelah berdoa apa yang terjadi? Nah, fakana midwa'i angkola ya wadud lagi. Sama dengan yang di Sasul Ma'arif. Ada selisih dikit, sama kalau tapi sama intinya. Perbedaan sedikit redaksi ya. Sama persis. Istilahnya redaksi aja mas. Sini as'aluka biduwajikal ladzi mala arkani arsik juga sama di sini ada. Ada tambahan dikit yang di sini di Sasul Ma'arif dan sini nggak ada tambahan dikit. Ya dzal arsyil majid ya mutu ya mu'in yaf'al murid tas'aluka binuri wajhikal ladzi mala'a arkani arsik. Wa bi qudratika ladzi qadarta biha jami khalqi ila akhirih. Enggak tak terusin nanti ada di ijazah. Ya. Dari ijazah kacau nanti dipraktekin lagi. Nah, setelah berdoa ini dia berdoanya ya mughitsu aghitsni 3 kali, Mas. Ya mughitsu aghitsni. Ya mughitsu aghitsni. Ini berdoanya 3 kali. Jadi dari atas tadi 3 kali. Setelah 3 kali, falamma faragha min du'ai bi farisin ala farasin asyad. Jadi setelah berdoa, lah kok ada kuda. Orang penunggang kuda dari atas langit. Bi farisin, penunggang kuda, Mas. Dan sekudanya berarti kan bi farisin itu. Penunggang kuda dan kudanya turun, grok. Turun. Begitu turun, jadi membawa kayak pedang, tapi kayak api mas pedangnya mas. Asyab. Ngalai thiyabun khad, jadi memakai baju putih. Biadhi khirbatun min nurin tadi, pedang yang cahaya. Ya. Falamma nadhara lisu ilal farisi tarokat tajir. Maka kemudian ketika perampok tadi melihat kuda tadi, maka meninggalkan tempat itu. Wa marana wal faris, terus dia menuju ke orangnya yang itu tadi, yang datang tadi. Yang penunggang kuda. Ya, penunggang kuda. Berarti kan gini, secara kayaknya gambarannya Mas. Ini orang sholat, wudhu, ditungguin sama si perampok. Terus kemudian datanglah itu. Penunggang kuda dengan baju putih yang itu. Maka kemudian ditinggalin ini orang nih. Si pedagang tadi oleh perampok ditinggal menuju ke penunggang kuda. Falama zana minhu syaddal faris qalal lisi. Ketika
mendekat, si perampok tadi mendekat, maka apa itu? Syada itu ya bisa mengikat, bisa menubruk, bisa ini. Jadi apa ya? Mendorong dan lain-lain kepada pencuri tadi. Jadi ini desaklah, mendesak. Lah ya. Ya, fata'anahu ta'natan. Jadi kemudian penusuk dengan tusukan. Atau lahu ada alqahu yang bisa mengenai. Menusuk yang bisa mengenai. Jadi pakai panunya ditusuk itu. Ngan farsihi. Tsumma ja'ila tajir faqala lahu hukum. Nah, tsumma ja'ila tajir faqala lahu hukum faktulhu. Ibaratnya gitu lah. Tadi begitu tusuk diiketan ya. Kemudian si penunggang kuda tadi itu menyuruh ke yang dagang tadi, "Kum, berdiri kamu berdiri. Kan tadi sholat. Duduk kalau mau tahiyat duduk. Berdiri. Sikat aja itu, bunuh." Gitu loh, Mas. Akhirnya? Ceritanya. Faqala tajir man anta. Kamu siapa? Oh, berarti kan dialog sama si penunggang kuda. Misterius dari langit. Keren ya. Fama qataltu ahadan qat. Karena disuruh membunuh, dia bilang, "Aku selama ini belum pernah membunuh orang." Kalau itu sudah nyuruh itu. Ya. Walau katibu nafsi bi qatli, dan aku tidak merasa baik ketika aku membunuh orang. Aku enggak seneng lah membunuh kalau membunuh itu gitu. Faqala farajak al-faris ila lisi faqatalahu. Udah karena ini enggak mau bunuh, sikat sendiri. Sama si penunggang kuda. Penunggang kuda sikat sendiri. Sumaja ila tajir. Setelah membunuh datang kepada tajir, setelah membunuh datang lagi ke pedagang tadi. Lam anni malakun minas sama'i tsalitsah. Oh, saya adalah malaikat dari langit ketiga. Oh, apa yang dilakukan? Khina da'autal ula sami'na li ababis sama qa'atan. Ketika kamu berdoa sekali, maka aku mendengar pintu langit itu bergojang. Blok gitu, Mas. Oprok-oprok pintu langit ke berapa? Ketiga. Fakulna. Kemudian seseorang tadi, sosok tadi ngomong nih, amrun hadatsa. Wah, pasti ada sesuatu yang terjadi ini. Tsumma da'uta ats-tsaniyata. Kemudian ketika kau berdoa 2 kali, fafutihat ababus sama. Maka terbukalah pintu. Golok. Buat kebuka. Ceritanya wal hasyirarun kasyirarin nar. Ada sinar yang seperti api gitu aja lah. Gampangannya kayak gitu. Semangat tatalita. Kemudian ketika kamu doa 3 kali, fahabatu Jibril alaihi salam alaina. Aku didatangi Jibril. Di situ maksudnya. Malaikat datang, Jibril mendatangi malaikat yang ke langit ketiga tadi. Ya. Setelah datang apa? Mingki bali sama. Jadi Jibril datang dari langit mendatangi malaikat yang langit ketiga tadi. Wa huwa yunati man lihadal makrub. Siapa yang sedang sedih ini? Siapakah orang yang sedang apa? Terdirubung duka ini? Yang sedang kepepet ini, yang sedang kondisi darurat. Ya, darurat ini kita makrub itu ya orang yang sedang susah banget gitu. Fata'autu rabbi ayyuwalliyani qatlahu. Maka ketika Jibril datengin itu, Jibril secara otomatis kan berarti kan perintah. Perintah, kamu turun, gitu loh, Mas. Jadi bawa berita sama Allah agar malaikat ini kamu selalu bantu. Maka malaikat tadi berdoa pada Allah, Rabbi ayyuwalliyani qatlahu. Aku maka berdoa kepada Allah agar aku bisa mengalahkan dia lah. Kalau bahasakan qatahu membunuh, tapi qatahu mengalahkan aja lah, keren. Mengalahkan lah. Yang akhirnya tapi kan terbunuh, Mas. Kan gitu. Nah, kemudian di sini wa'lam. Maka ini mu'alif ya Abdullah annau man da'a bi du'aika hadza fi kulli qurbatin wa kulli syiddatin. Ini malaikat masih ya. Wa'lam. Ini masih malaikat ini, Mas. Oh, malaikat masih ngajarin malaikat. Ini. Ya Abdullah wahai hamba Allah. Tadi kan ngomong ke tajir. Iya. Siapapun man da'a bi du'aika, siapapun orang yang berdoa dengan doamu. Iya. Hadza, yo itu tadi yang kamu baca. Fi kulli qurbatin, dari setiap kerupekan, setiap kesulitan.
Wa kulli syiddatin, dan setiap cobaan, setiap syiddah itu Keparahan ya. malah bencana. Wa kulli nazilatin, dan setiap bahaya yang menurun yang datang ke dia, farajallahu ta'ala anhu, maka Allah akan membukakan, akan menghilangkan, melepaskan dari kesulitan tadi, dari bencana tadi. Gitu. Orang pengen ngancem, dirampok, orang pengen bunuh, orang pengen apa, dan lain-lain. Ini setiap sesuatu apapun gitu. Nah, ini wa'anahu, Allah pasti akan memberikan pertolongan, membuka kesulitan tadi jika menjadi kemudahan, cobaan tadi, bencana tadi menjadi hilang. Wa'anahu, dan Allah akan menolong orang tadi. Qala waja'at tajiru saliman ghaniman hatta dakhalal Madinah. Maka mu'alif mengatakan bahwa pedagang tadi itu sampai Madinah selamat, untung, hatta dakhalal Madinah, sehingga masuk Madinah. Kota Madinah. Setelah sampai Madinah, nih Mas, wajah ilan Nabi SAW. Kemudian Sampai Madinah beliau sowan ke kajian Nabi Muhammad SAW, cerita tentang kejadian dialami. Fa akhbarahu bil qissah, maka dia bercerita kepada kajian Nabi Muhammad tentang peristiwa dari awal sampai akhir. Terus maka kajian Nabi faqala lahu, atau di sini saya teruskan dulu, wa akhbarahu bitunga. Terus dia matur ke Nabi, menyampaikan ke Nabi, dan aku juga tadi Nabi saya berdoa dengan ini gitu loh Mas. Singkatannya kayak gitu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada orang tadi, laqad laqanakallahu azza wa jalla asma'ahul husna. Maka Allah telah mempertemukanmu, menuntunmu, lakona itu bisa menuntunmu, asma Allah yang agung, allati idza du'iya biha, di mana ketika kamu asma itu untuk berdoa, maka Allah ngijabahi. Wa idza su'ila biha, atau kalau Allah dimintai dengan asma itu, maka Allah akan memberi. Nah, secara kesimpulan Mas, dari tadi kan kesimpulan kita sholat, ya, sholat, wudhu, sholat, berdoa minta Allah, ya. Sekarang yang menjadi garis bawah, manusia itu berdoa semua boleh dan diperintah, kecuali yang memang dilarang oleh Allah, hukum syariat. Kita bisa minta untuk terbang, boleh nggak Mas? Boleh dong. Ya, boleh, daripada naik pesawat bayar. Ya Allah, saya minta terbang pengen ke Madinah. Kalau bisa, ya monggo. Kalau ijabah dan tidak itu, ya kalau minta Allah itu Allah mampu membeli. Jadi jangan puyeng-puyeng. Ya Allah, saya pengen ke Madinah dengan terbang. Mintalah kalau memang bisa. Kalau memang itu ijabah, ya bisa terbang. Ya bisa terbang. Ya Allah kan Maha Kuasa. Diminta kok yang tanggung-tanggung. Gitu kan. Jadi kesimpulannya Ustadz bahwa saya kembali lagi ke depan tadi ya, bahwa doa yang di Syamsul Ma'arif itu ada di doa kitabnya Imam Qushairi, ada sebuah kitab tasawuf, dan itu kitab-kitab yang lain, dan kitab-kitab yang lain tadi dikatakan juga ditulis di beberapa kitab para ulama, dan bersumber dari satu hadis, bahkan terakhir tadi pedagang matur sama Kanjeng Nabi memberikan penjelasan. Dan kalau melihat dari sini, ini semua adalah tuntunan syariat yang sangat indah, kok dikatakan yang macam-macam. Tapi biarlah, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi masyarakat semuanya, terutama bagi pemirsa Arah 9. Mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya. Kami tidak mau berbantah-bantahan, tapi kalau memang mau bersedia berdiskusi, insya Allah kami siap. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah sangat bermanfaat ini. Kita teruskan apa kira-kira bisa? Nanti kan tadi dibahas tentang sihir. Kitab sihir. Pada edisi berikutnya kita bahas sihir itu apa. Saksikan pemirsa, edisi berikutnya kita akan membahas sihir itu apa. Sampai jumpa. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.